Asal-usul Ibu Kota Negara Nusantara. Benarkah dari Sumpah Palapa Gajah Mada? Pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta bukanlah isu baru. Siapapun presiden yang memimpin republik ini selalu muncul pembahasan pemindahan ibu kota negara. Bahkan jauh-jauh hari Presiden RI pertama, Soekarno, sudah pernah melontarkannya. Bahkan Presiden Soekarno menyebut kota mana yang hendak menggantikan Jakarta sebagai ibu kota, yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain Palangkaraya, ada Bogor dan Makassar yang disebut sebagai alternatif lokasi baru ibu kota. Melalui program pembangunan berencana semesta, Presiden Soekarno merancang pemisahan antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Namun rencana itu tidak terlaksana karena meletusnya pemberontakan 1965. Dan ketika pemimpin berganti di tangan Presiden Soeharto, pembangunan berencana semesta tidak dilanjutkan lagi. Ibu kota negara mendesak untuk dipindahkan dengan berbagai macam sebab. Salah satunya tingkat kepadatan penduduk, kemacetan, dan ancaman terbesarnya adalah bahaya tenggelamnya daratan Jakarta. Menurut ahli, setiap tahunnya daratan Jakarta diperkirakan tenggelam 1 cm. Alasan lain adalah Indonesia beranjak menuju negara yang siap bersaing di tingkat global dengan manajemen dan tata kelola kota yang lebih rapi, terpisah antara pusat pemerintahan dan ekonomi. Seperti negara-negara sahabat yang sudah lama melakukannya. Putrajaya misalnya merupakan kota yang menjadi pusat pemerintahan Malaysia sejak 1999, menggantikan peran Kuala Lumpur. Di sanalah kantor-kantor pemerintahan berdiri. Namun gedung parlemen dan kediaman Sultan Malaysia tetap berada di Kuala Lumpur, yang juga berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi. Sementara itu di Turki, ibu kota negara terletak di Ankara. Kota ini bukan kota yang terbesar di sana. Kota yang terbesar, terkenal, dan menjadi pusat ekonomi di Turki adalah Istanbul. Sementara itu di Australia, Canberra dipilih sebagai ibu kota pada 1908. Sebagai kompromi dari rivalitas dua kota terbesar di negeri kanguru itu, yaitu Sydney dan Melbourne. Sementara di Indonesia, pemindahan ibu kota terus menuai pro dan kontra, dan baru hari-hari ini, ibu kota negara baru bakal terwujud, dan nama ibu kota itu adalah Nusantara. Nah, inilah topik bahasan kita kali ini. Dari manakah istilah Nusantara ini berasal? Benarkah ini menyiratkan Jawa sentris karena dianggap Nusantara tertera pada kitab kuno era Majapahit, Pararaton, dan Negara Kertagama? Benarkah IKN Nusantara tanda kebangkitan Majapahit setelah 500 tahun? Simak selengkapnya berikut ini. Nama Nusantara terpilih sebagai nama ibu kota negara Indonesia di Kalimantan Timur. Salah satu alasan pemilihan nama Nusantara karena telah memiliki catatan sejarah panjang. Istilah Nusantara pertama kali tercatat dalam literatur Jawa Pertengahan, abad ke-12 hingga ke-16. Nama ini digunakan untuk menggambarkan konsep kenegaraan era Kerajaan Tumapel atau Singasari.
serta Kerajaan Majapahit. Istilah Nusantara terdapat pada Prasasti Mula Malurung yang ditulis oleh Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Sumeningrat yang memerintah Singasari pada 1248 sampai dengan 1268. Artinya istilah Nusantara telah ada jauh sebelum Majapahit, bahkan sebelum Sri Kertanegara yang dianggap sebagai pencetus gagasan Cakrawala Mandala Dwipantara yang diteruskan oleh Mapati Gajah Mada pada era Kerajaan Majapahit. Kemudian ditemukan lagi pada Serat Pararaton yang memuat Sumpah Palapa Mapati Gajah Mada pada tahun 1336 di hadapan Raja Majapahit keempat, Rani Tribuana Wijaya Tunggadewi. Sira Gajah Mada Amangkubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada lamun huus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah rin Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, rin Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana insun Amukti Palapa. Kamu Gajah Mada, Patih Amangkubumi, tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru melepaskan puasa Amukti Palapa. Gurun adalah Pulau Goron, Seram bagian timur. Seran, Seram, Tanjung Pura adalah Kerajaan Tanjung Pura, Kalimantan Barat. Haru adalah Kerajaan Aru, Sumatera Utara, atau Karo. Pahang adalah Pahang, Malaysia. Dompo adalah Dompu, sebuah daerah di Pulau Sumbawa. Bali kita kenal adalah Pulau Bali. Sunda Kerajaan Sunda. Palembang atau Sriwijaya. Tumasik, Singapura. Secara morfologi, Nusantara diambil dari bahasa Jawa kuno, yaitu Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti lain atau seberang. Istilah Nusantara menggambarkan pulau-pulau yang berada di luar Pulau Jawa kala itu. Nusantara dalam konsep kenegaraan Jawa Majapahit dapat digambarkan sebagai berikut. Negara-negara bagian di dalam wilayah Majapahit terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, Negara Agung, merupakan daerah sekeliling ibu kota tempat raja memerintah. 2, Mancanegara, adalah daerah-daerah di Pulau Jawa dan sekitar yang budayanya masih mirip dengan Negara Agung, tetapi sudah berada di daerah perbatasan. Dilihat dari sudut pandang ini, Madura, Bali, Lampung, dan Palembang dianggap sebagai daerah mancanegara. Yang ketiga adalah Nusantara, yang berarti pulau lain di luar Pulau Jawa. Adalah daerah di luar pengaruh budaya Jawa, tapi masih diklaim sebagai daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Pada era yang sama dikenal pula istilah Dwipantara, adalah bahasa Sanskerta yang maknanya sama dengan Nusantara. Berasal dari kata Dwipa, yang sama artinya dengan Nusa, yang berarti pulau. Atas dasar seperti yang admin paparkan dalam video ini, banyak netizen yang meyakini kebangkitan Majapahit setelah 500 tahun. Waktu 500 tahun telah tiba. Pemilihan nama IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, adalah salah satu indikasi kuat di dalamnya. Kebangkitan Majapahit setelah 500 tahun, kita pernah bacakan dalam channel ini, yakni isi Serat Jangka Sabdo Palon. Serat ini banyak sejarawan yang menampik historiografi di dalamnya, berisi banyak benturan fakta dan tokoh sejarah. Serat Jangka Sabdo Palon menceritakan pertemuan serta diskusi antara Prabu Brawijaya, Sabdo Palon Noyogenggong, dan Sunan Kalijaga.
Dalam pertemuan tersebut disepakati yang kemudian disebut Janji Sabdo Palon. Salah satu di antaranya akan kembalinya agama Budi setelah 500 tahun. Dengan demikian agama yang mendominasi sekarang, yakni Islam, diperkirakan akan mengalami kemunduran atau bahkan menghilang dari Nusantara. Isi serat ini kurang lebih mirip dengan perjanjian Sesubakir dan Sabdo Palon, yang juga sudah kita pernah bahas di channel ini. Tentu saja anggapan ini melukai sebagian masyarakat lain. Invasi militer, saling menguasai dan dikuasai dalam era modern, era berbangsa seperti sekarang, tidak relevan lagi. Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia jauh lebih kuat, lebih penting dari narasi apapun di negeri ini. Dengan demikian, pemilihan Nusantara sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru tidak terkait dengan kebangkitan Majapahit atau jatuhnya agama tertentu di Nusantara ini. Nah, sobat, bagaimana menurut Anda? Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.